Di sini kami akan menjelaskan proses terjadinya bunyi fonem dengan nama kelompok Agnes Cecilia Helca, Aupa Salsabila, Heni Muharni, dan Talima Sophie. Baik, di sini saya akan menyampaikan proses terjadinya bunyi fonem. Ialah dalam bahasa Indonesia, apa itu fonem? Bunyi bahasa atau fonem merupakan unsur paling dasar dalam sistem bahasa lisan. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi pembeda makna. Sebagai contoh, perbedaan bunyi P dan B dalam kata paku dan baku menyebabkan perbedaan makna. Oleh karena itu, bunyi bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi manusia, khususnya dalam bahasa Indonesia. Proses terjadinya bunyi bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme psikologis yang melibatkan beberapa organ tubuh manusia. Proses ini diawali dari sistem pernapasan, tepatnya paru-paru, berfungsi sebagai sumber tenaga dalam pembentukan bunyi bahasa. Ketika manusia berbicara, udara dari paru-paru didorong ke atas melalui saluran pernapasan menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara yang keluar dari paru-paru kemudian melewati laring. Di dalam laring terdapat pita suara, yaitu dua selaput elastis yang dapat membuka dan menutup. Pita suara memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan apakah bunyi yang dihasilkan termasuk bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara. Pembahasan, jika pita suara bergetar akibat aliran udara, maka akan dihasilkan bunyi bersuara seperti bunyi B, D, dan G. Sebaliknya, jika pita suara tidak bergetar, maka bunyi yang dihasilkan termasuk bunyi tak jelas bersuara seperti P, T, dan K. Setelah melewati pita suara, udara selanjutnya masuk ke rongga mulut dan rongga hidung. Contohnya ialah perubahan posisi lidah dapat menghasilkan bunyi vokal yang berbeda. Selain itu, adanya penyempitan atau penutupan aliran udara di rongga mulut akan menghasilkan bunyi konsonan. Dengan demikian, proses pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerjasama antara sistem fondasi dan sistem artikulasi. Dalam kajian fonetik, proses ini disebut sebagai proses artikulatoris, yaitu cara manusia menghasilkan bunyi bahasa secara fisik. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting, terutama dalam pembelajaran bahasa, karena dapat membantu seorang mengucapkan bunyi bahasa dengan tepat dan jelas. Kesalahan dalam pengucapan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap. Bunyi fonem terbagi dua, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal merupakan salah satu jenis bahasa yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Artinya, udara yang keluar dari paru-paru dapat mengalir bebas melalui rongga mulut tanpa terhalang oleh alat ucap. Karena sifat yang terbuka, bunyi vokal umumnya terdapat lebih jelas dan lantang dibandingkan bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia, bunyi vokal terdapat 5 bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Bunyi vokal A dihasilkan dengan posisi mulut terbuka lebar dan lidah berada pada posisi rendah. Sedangkan bunyi vokal I dihasilkan dengan posisi lidah tinggi di bagian depan rongga mulut. Bunyi vokal U dihasilkan dengan posisi lidah tinggi bagian belakang rongga mulut dan bibir membulat. Bunyi vokal E dan O, bunyi vokal E dihasilkan dengan lidah berada di posisi tengah ke depan. Pendekatan antara satu alat ucap dengan alat ucap lainnya dalam bahasa Indonesia terdapat banyak bunyi A konsonan seperti P, B, T, D, G, M, S, R, dan L. Perbedaan bunyi konsonan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tempat artikulasi dan keadaan pita suara. Tempat artikulasi berkaitan dengan bagian alat ucap yang terlibat, sedangkan cara artikulasi berkaitan dengan bagaimana aliran udara dihambat. Sekian penjelasan dari kami tentang bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penjelasan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.